bulan yang suci, mulia, dan penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, satu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya bertemu dengan Ramadan adalah salah satu nikmat yang begitu besar. Akan tetapi, orang yang mendapatkan nikmat yang besar ini belum tentu dia menjadi orang yang beruntung. Bisa jadi ada orang yang bertemu dengan Ramadan, namun dia menjadi golongan orang yang celaka atau merugi. Sungguh betapa meruginya orang-orang semacam ini. Allah telah memberikan begitu nikmat yang besar, namun dia malah menjadi golongan orang yang merugi. Lantas, siapakah yang menjadi golongan orang merugi? Padahal Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepadanya. Hal ini telah Nabi jelaskan dalam salah satu hadis, yang mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah belum mengampuni juga dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang celaka dan merugi di bulan Ramadan ialah ketika Allah memberikan dia bertemu dengan bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berakhir, Allah belum juga mengampuni dosa-dosanya. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang ketika dikerjakan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa, salat tarawih, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, siapa yang berpuasa dengan motivasi karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut Imam Abdul Aziz As-Sadan dalam bukunya Puasa Tapi Keliru, terdapat 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang tersebut berpuasa, tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Golongan yang pertama yaitu orang yang merasa biasa dengan bulan Ramadan. Umumnya, umat Islam menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sukacita. Sayang sekali jika ada orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang tersebut juga tidak segera melakukan kebaikan. Padahal di bulan yang penuh berkah ini, Allah melipat gandakan semua amalan kita. Jadi, jangan sia-siakan bulan yang penuh berkah ini ya teman-teman. Golongan yang kedua, yaitu orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan juga identik dengan bulan yang dimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Mengenal Allah merupakan hal yang terpuji. Dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak berhijab menjadi berhijab, dari yang tidak pernah sholat kemudian rajin sholat, berjamaah pula di masjid. Namun sangat disayangkan ketika Ramadan usai, golongan manusia ini kembali berbuat maksiat kepada Allah. Orang-orang semacam itu tentunya sangat merugi. Mari teman-teman kita berusaha untuk tetap istiqomah dalam beramal dan melakukan kebaikan, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Golongan orang yang ketiga yaitu orang yang sebatas menahan lapar dan haus. Saat berpuasa bukan berarti kita hanya menahan lapar dan haus saja, sedangkan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Hal itu akan membuat puasa kita sia-sia dan kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Ada golongan yang keempat, yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Orang tersebut yaitu orang yang tidur di siang hari dan begadang dan melakukan hal-hal yang sia-sia pada malam harinya. Adalah golongan orang-orang yang merugi. Seharusnya Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti memperbanyak tadarus Al-Quran, mengkaji kitab-kitab Islami, dan masih banyak amal kebaikan lainnya. Yang terakhir, golongan yang kelima, orang yang tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan sudah seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan justru tetap melakukan maksiat.
kebaikannya buat kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk meminta ampunan agar doa kita diterima, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan, karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Maka dari itu, mari teman-teman, kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci yang kurang beberapa hari ini dengan lebih optimal. Melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, sholat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat dan lain sebagainya. Semoga Ramadan kita tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kita dapat dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal